Bonjour. Bon, sekarang kita akan mempelajari tentang perubahan posisi kata sifat dan fungsi-fungsinya apabila dia berubah posisi, apakah memiliki arti berbeda, bagaimana tempat dan letak posisinya saat penggunaan di dalam konteks menulis. Di sini yang pertama adalah posisi kata sifat lebih dari satu. Ada kata sifat, ada kata benda, ada kata sifat. Contohnya, une jolie maison noire. Di sini kata sifat, di sini kata sifat, dua kata sifat mengapit satu kata benda. Le bel t-shirt jaune, sama ya. Satu kata sifat, satu lagi kata sifat mengapit satu kata benda. Des beaux cheveux, châtain. Satu kata sifat mengapit satu kata benda. Kesimpulannya, kata sifat ini cenderung memakai kata sifat warna. Une jolie maison noire, sebuah rumah hitam yang sangat cantik. Le bel t-shirt jaune, sebuah kaos kuning yang sangat cantik. Tapi untuk bentuk maskulin nggak mungkin kata cantiknya ganteng kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi kita katakan cantik saja. Des beaux cheveux châtain. Rambut kecoklatan yang sangat cakep. Oke, ini cakep ya kalau untuk menyatakan cantik. Karena rambut gak ada yang cantik ya. Kalau untuk cowok rambutnya cakep. Rambut kecoklatan yang sangat cakep. Jadi menerjemahkannya begini. Tuagah. Ini diterjemahkan kalau ini ya rambut ya, nggak ada di sini kata sebuah rambut atau beberapa rambut boleh. Tapi konteks beberapa rambut berarti rambutnya tidak di kepala atau rambut copotan ya yang bisa dipasang. Jadi bendanya itu dalam konteks pemikiran kita beberapa rambut coklat yang sangat cakep, berarti saja itu rambut extension. Bong, kata sifat setara yang menggunakan preposisi e dibantu dengan kata dan, adjektif dan adjektif. Contohnya, une femme intelligente et intéressante, seorang perempuan yang cerdas dan menarik. Indonesia banget ya penerjemahannya, kayak rel kereta dari kiri menuju ke kanan. Jadi kalau dia setara dalam artian menjelaskan si kata benda, gunakanlah kata e atau kata u, boleh. Itu berlawanan ya? Tidak berlawanan. Kalau yang setara saja, kan nggak mungkin kita katakan yang cerdas atau bodoh. Seorang perempuan yang cerdas atau bodoh yang kamu mau. Itu dalam konteks bertanya, boleh. On continue. Kata sifat berbeda kata benda. Nomina. Nominanya maskulang, preposisi dan. Nominanya maskulang, adjektifnya maskulang. Gak ada masalah ya, maskulang semua. Tapi sewaktu nominanya femina diketemukan dan, lalu nominanya maskulang, adjektifnya harus maskulang. Walaupun nominanya di sini femina. Paham? Nomina keduanya kita pakai harus maskulang. Maka pendekatannya dia menyeret paksa nomina femina, tidak harus digunakan nomina femina. Pendekatan pertama sekali harus mencari nominanya maskulang. Maka kita harus memaksakan adjektif nominanya maskulang. Contohnya, une question, nominanya femina. Un problème social. Seharusnya bisa kita cari di sini kata bendanya femina, tetapi tidak. Ya.
kalau kita mau pakai kata sifat sosial. Une question, sebuah pertanyaan dan sebuah permasalahan sosial. Nggak ada kata yang di sini ya, nggak bisa terjemahkan kata yang sosial. Diterjemahkan secara sosial. Selanjutnya ada posisi perubahan tempat kata sifat berbeda maknanya. Kalau kata sifat dia bertukar tempat, dia berbeda maknanya. Contohnya, un acteur célèbre, fakta, dia seorang aktor terkenal. Tetapi sekarang saya katakan un célèbre acteur, itu menurut pendapat saya, menurut pemikiran saya, even sekalipun dia un acteur célèbre. Contohnya, saya terkenal, saya seorang aktor terkenal, itu fakta. Tetapi kalau ada orang lain mengatakan un célèbre acteur, itu menurut pendapat dia. Bisa dipahami posisi pada makna yang berbeda dalam konteks berpikir. Tetapi makna terjemah, arti terjemahan sama, seorang aktor yang terkenal. Seorang aktor yang terkenal. Enorme, luar biasa atau sangat besar. Un sac énorme, fakta. Kita bisa melihat tas itu besar. Tapi kalau ada seseorang menjinjing tas dan menurut pendapat kita itu tas itu terlalu besar, kita menggunakan formasi ini. Un énorme, ada liaison ya. Un énorme sac. Ini menurut pendapat saya, kalau dia menjinjing tas itu memang lebih besar. Selanjutnya ada kata sifat excellent, istimewa, luar biasa atau unggul. In experience excellent, itu fakta karena dia sudah melewatinya. Tapi kalau dia melewatinya dan merasakan, itu pendapat saya, masuk kemari. Une excellent experience, menurut pendapat saya. Formidable, mengagumkan. Un truc formidable, sebuah hal yang luar biasa, fakta. Tetapi kalau diubah posisinya, un formidable truc, itu pendapat saya atau pendapat orang. Magnifique, indah, menarik perhatian. Une peinture magnifique, sebuah lukisan yang indah, fakta. Karena sudah direview sama ahlinya dan orang-orang yang berkepentingan mencari cuan di lahan orang. Terus tetapi kalau saya katakan une magnifique peinture, itu menurut pendapat saya. Jadi peraturan ini hanya mengatakan konsep pola berpikir saja. Sewaktu kamu mengatakan itu adalah fakta realita, pakai formula 1. Tetapi kamu ingin mengatakan pendapat, pakai formula 2. Bon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne pour plus de vidéos de belajar bahasa Prancis. À plus tard.